Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Hopefully you are fine. Stay healthy. Tetap pakai masker jika keluar rumah. Jangan menyentuh mata, hidung dan mulut. Rajin mencuci tangan, pakai sabun. Jaga jarak minimal 1 meter. Hindari berkerumun. Serta perbanyak makan sayur dan buah. Well student, in this video I wanna teach you about salt, mass and Hep2. But before it, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Before we start our lesson, I wanna show you about tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur salt, mass, dan Hep2. Kemudian yang kedua, menulis kalimat sederhana yang melibatkan salt, mass, dan Hep2. Nah, perbedaan salt, mass, dan Hep2 yaitu fungsi, aturan, dan contoh kalimat. Salah satu elemen penting dalam sebuah bahasa adalah auxiliary verb. Auxiliary verb sendiri memiliki beberapa jenis, salah satu diantaranya adalah modals. Penggunaan modals tidak dapat kita hindari karena modals memiliki banyak fungsi yang dapat membantu kita menyampaikan maksud dan tujuan kita dalam sebuah fungsi modals yang akan kita bahas pada postingan kali ini adalah tentang modals obligation atau modals yang memiliki fungsi untuk menunjukkan sebuah keharusan kewajiban. Ketiga modals tersebut adalah mass, Hep2, dan salt. Nah, 5 aturan umum penggunaan modals. Nah, sebelum kita bahas modals tersebut satu persatu, berikut 5 aturan modals yang berlaku untuk semua jenis modals. Nah, yang pertama, kata kerja infinitif disimpan setelah modals tanpa menggunakan kata to. Nah, kemudian yang kedua, modals tidak memerlukan tambahan huruf s meskipun menggunakan subjek orang ketiga tunggal. Nah, kemudian yang ketiga, modals tidak berubah bentuk terhadap tenses apapun. Kemudian yang keempat, bentuk negatif modal sama aturannya seperti membentuk bentuk negatif dari auxiliary verb. Kita hanya menambahkan kata not setelah modal. Kemudian yang kelima, bentuk interrogative modal sama aturannya seperti membentuk yang lain. Kita tempatkan modal di awal kalimat. Nah, setelah mengetahui 5 aturan modal, sekarang mari kita bahas modal mass, Hep2, dan salt satu persatu. Mass dapat diartikan harus. Dalam kalimat modal, mass ditempatkan setelah subjek dan sebelum verb. Nah, rumusnya yang bentuk positif yaitu subjek plus mass plus verb-nya. Yang pertama, I must finish my homework now. Kemudian contoh yang kedua, all students must make final report. Nah, kemudian rumus bentuk negatif yaitu subjek plus must not plus verb 1 plus object. Nah, contohnya yang pertama, we must not park the car here. Kemudian contoh yang kedua, the employees must not smoke in the room. Fungsi must bisa kalian lihat di sini. Kemudian yang kedua, kita bahas Hep2. Nah, Hep2 bermakna harus. Hep2 digunakan untuk subjek selain orang ketiga tunggal seperti I, you, we, dan they. Sedangkan untuk subjek orang ketiga tunggal seperti she, he, dan it, Hep2 diubah menjadi has to. Nah, dalam berikut rumus penggunaan Hep2 dalam kalimat. Yang pertama, rumus bentuk positif yaitu subjek plus Hep2 or has to plus verb 1 plus object. Contohnya, Pani has to have therapy regularly because she had an accident. Kemudian contoh kedua, we have to use car because it's raining all day. Nah, kemudian rumus bentuk negatif subjek plus don't have to or doesn't have to plus verb 1 plus object. Contohnya yang pertama, we don't have to attend the seminar next week. Kemudian yang kedua, Lisa doesn't have to clean the classroom by herself.
Nah, kemudian should. Nah, should juga berarti harus, tapi should memiliki beberapa fungsi yang berbeda dengan must dan have to. Berikut rumus penggunaan should dalam subject plus should plus verb 1 plus object. Contoh, yang pertama, you should see the doctor. Kemudian yang kedua, they should be more polite to their neighbor. Nah, kemudian rumus bentuk negatif yaitu subject plus should not plus verb 1 plus object. Yaitu contoh yang pertama, you should not work too hard, take a break sometimes. Kemudian contoh kedua, Tina should not eat at a restaurant every week. Fungsi should dapat kalian lihat di sini. Penjelasan fungsi, aturan, dan contoh kalimat dari must, have to, dan should. Nah, meskipun modal must, have to, dan should juga memiliki fungsi untuk menunjukkan kepastian dan sebuah kemungkinan, tapi pada video kali ini kita hanya berfokus pada fungsi yang menunjukkan kewajiban atau keharusan yang disebut dengan obligation. Oke, untuk video kali ini saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.